Padahal 800.000 bagi anak-anak juga bukan uang kecil kan. Tetapi mereka rela menghabiskan 800.000 itu hanya untuk voucher game online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, kita baru-baru ini mendengar sebuah kabar di media ya, dan juga tersebar di media sosial sebuah kabar kejadian yang cukup memprihatinkan, terutama untuk kita yang punya anak-anak kecil. Apa itu beritanya? Nah, mungkin Pak Jumala juga udah pernah baca ya Pak? Apa? Nah ini sebuah berita seorang anak di bawah umur usia ya kelas 5 SD Pak. Itu belanja atau top up voucher game online 800.000 di Indomaret. Yep. Nah, sahabat muda, netizen rame dan komentar simpang siur juga ternyata. Jadi dengan sudut pandang yang berbeda, ternyata kita memandang sesuatu juga dengan persepsi yang berbeda. Karena ternyata netizen nggak semuanya memandang negatif juga gitu loh Pak. Ada juga yang itu menganggap nggak masalah gitu kan. Kejadian anak kecil di bawah umur belanja game online 800.000 di belanja sendiri tanpa pengawasan orang tua itu adalah hal biasa. Aku minum kopi ya. Nah, monggo. Nah, sahabat muda, ini kalau saya pribadi ya, saya pribadi nih Pak, tetapi saya juga kayaknya yakin ibu-ibu di pemirsa ya di belahan inilah di Indonesia terutama itu pasti sangat-sangat prihatin dan sedih melihat fenomena ini, di mana anak-anak dengan mudahnya dan mereka dengan tanpa merasa takut mereka belanja 800.000 untuk top up voucher game online. Prihatin ya Pak? Prihatin sekali. Padahal 800.000 bagi anak-anak juga bukan uang kecil kan. Tetapi mereka rela menghabiskan 800.000 itu hanya untuk voucher game online. Ini kalau saya melihat tuh gini Pak Jumala. Ini bukan sebuah hal permasalahannya itu bukan kejadiannya itu Pak. Kan ini kalau cerita kejadiannya Pak Jumala udah baca ya. Mungkin sahabat muda bisa baca juga kan di medsos atau sudah membaca. Kejadian viralnya ini kan ayahnya yang marah-marah di Indomaret. Karena kok membiarkan si pedagang Indomaretnya, si kasir Indomaretnya membolehkan anak itu belanja. Itu ya viral kejadiannya seperti itu Pak. Tapi kalau saya melihat tuh justru bukan di situnya Pak Jumala. Mungkin itu hanya kejadian kejadian akhirnya ya, akhirnya seperti itu. Tetapi kejadian ini pasti diawali dengan rangkaian tentu saja masalah yang besar. Permasalahan mulai dari pengawasan anak, mulai dari keberanian anak untuk belanja seperti itu, rangkaian anak kebutuhan anak sampai 800.000 hanya untuk top up voucher game online. Apa yang dibeli, apa yang ini gitu loh Pak. Menariknya itu kan daya tariknya untuk anak ini, nah ini luar biasa. Termasuk ini Pak Jumala, kok begitu mudahnya juga regulasi dari Indomaret membolehkan untuk anak-anak belanja game online seperti itu juga menurut saya juga sebuah masalah. Mungkin Pak Jumala, saya nggak tahu nih titik permasalahannya itu di mananya kalau menurut Pak Jumala. Nah, sahabat muda, mungkin kita tanya dulu Pak Jumala ya. Jadi kalau Pak Jumala, kalau ini gimana Pak Jumala? Memandang itu? Saya memandang ini memang ada dua sisi, ya. Yang diviralkan kemudian ramaikan masyarakat juga dua sisi. Maka kita tidak bisa menutup mata dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi Indomaret dan mungkin di tempat lain sebetulnya bukan hanya Indomaret saja. Indomaret kan hanya tempat membayar saja sebetulnya. Tetapi intinya adalah dia itu membayar satu voucher dari game online dan salah satu channelnya Indomaret begitu. Jadi ini bukan hanya soal Indomaret saja, tetapi game online-nya sendiri. Bagaimana regulasi game online itu di Indonesia? Iya. Dan itu kan Indomaret hanya salah satu ya Pak? Hanya salah satu. Terus game itu sebetulnya untuk siapa? Pada sisi yang lain, game ini juga menghasilkan bisnis. Pasti ada dong yang punya kepentingan bisnis. Kalau misalnya Anda mewakili dari pemilik bisnis, pasti
nggak ada masalah, tinggal bagaimana orang tua menjaga, kan begitu. Tinggal betul, pengawasan orang tua. Iya, begitu juga yang Indomaret. Indomaret mengatakan, lah saya kan hanya melayani. Orang beli masa tak tolak, begitu kan? Iya, betul. Nah, kalau dia tidak ada undang-undang yang kemudian dipampang di depannya bahwa anak-anak umur sekian, sebelumnya tidak pernah ada isu itu, ya memang gimana ya? Kalau sebagai kasir ya mesti aja tetap dilayani, apalagi uang besar kan seneng. Ini normally loh ya, jangan melihat orang marah-marah, jangan melihat itu ya. Oke, itu pada sisi Indomaret dan game online. Tapi pada sisi yang lain adalah sisi orang tua. Nah, di sisi orang tua ini, saya suka sekali Bu Zakia tadi bilang, ini rentetannya panjang, penjagaan anak dan seterusnya. Saya justru ingin membahas bagaimana orang tua ini menjaga anaknya. Sampai uang 800.000 dikorbankan. Ini nggak otomatis hari itu loh. Iya, betul. Anak ini sudah pasti pernah belanja sebelumnya sedikit, 100.000, 200 gitu kan. Dan itu kan kayaknya juga kejadian di banyak anak-anak juga ya saat ini ya Pak ya. Betul, saya yakin bukan hanya dia. Dan kalau nggak salah itu momennya adalah habis Lebaran. Mereka sedang menerima uang angpau kalau ya, atau kalau saya menyebutnya itu adalah THR ya, THR Lebaran anak-anak ya. Itu dia senang-senangnya dan dia tidak pernah memegang voucher segede ini. Setelah saya pasti merdeka. Oh, jangankan anak-anak orang tua juga kalau dapat uang besar ya seneng. Nah, uang besar seneng itu kan kemudian diekspresikan dalam bentuk apa yang paling disukai dia. Jadi oleh karena itu orang tua mesti juga menjaga anak-anaknya, mendidik anak-anaknya untuk mengelola banyak hal ini. Satu adalah kegiatan yang bermanfaat. Apakah game online ini bermanfaat buat anak apa tidak? Dia sampai kecanduan apa dia? Mengganggu belajar apa tidak? Termasuk produktif atau konsumtif sampai itu tadi aku mau ngomong itu. Sampai pada kecerdasan keuangan bagi anak-anak. Bagaimana cara menggunakan uang? Kalau kamu dapat uang sekian, nak, kamu pakai apa? Itu anak mesti juga didampingi gitu ya. Saya kira itu. Ya. Jadi memang tadi ya sahabat muda ya, permasalahan ini kompleks. Jadi ada banyak faktor yang di situ, mulai dari orang tua yang mungkin juga istilahnya edukasi ke anak-anak untuk mengenai memanfaatkan uang 800.000 hanya untuk habis di voucher game online. Nah, ini kan luar biasa Kak Jumala. Dan ini itu akan impact atau dampak dari dia setelah dia belanja itu lebih besar dibandingkan uangnya. Kan gitu. 800.000-nya dengan dia sudah berani belanja 800.000 hanya untuk habis game online, itu sangat bahaya Pak. Kalau nanti ya seumur dia dikhawatirkan ya, ini yang kita khawatirkan sebagai orang tua, seiring dengan usianya bertambah, dia tambah uangnya besar, jangan-jangan nanti ketika uang besar habis hanya di situ-situ saja gitu, hanya untuk ini dan bahkan naudzubillah min dzalik Pak, kalau sampai terus akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Betul. Mencuri. Sebetulnya bukan hanya soal uang besar yang dia dapat, tetapi kemudian bagaimana untuk mendapatkan seperti itu lagi? Nah itu Pak yang saya maksudkan. Jadi dampak dari itu tuh bukan hanya permasalahan kejadian itu viralnya itu Pak Jumala, masalah orang tua marah-marah, masalah regulasi, tapi jauh dari situ tuh dampak untuk masa depan anak ini. Karena anak ini sudah merasakan enaknya belanja game voucher dengan langsung uang besar. Toh nanti ketika habis, voucher itu kan pasti akan habis kan? Nah, dia akan ketagihan lagi untuk belanja dengan uang besar. Kalau sudah nggak punya, ya naudzubillah min dzalik, jadinya mencuri kan? Ya bisa mencuri, bisa yang lain. Bisa yang lain, ya menipu dan lain-lain. Apalagi sekarang voucher game online itu sudah macam-macam, ada memberikan kesempatan berhutang dan lain-lain kan? Nah ini yang menjadi sebuah permasalahan yang jauh lebih besar. Nah ini sahabat muda, ini kita sebagai orang tua, ini PR kita banyak banget. Rasanya kalau kita bilang seperti membahas masalah dunia anak-anak terutama yang berhubungan dengan gadget ini
Ini adalah permasalahan yang kita hadapi bersama. Oke, itu tadi kan permasalahan. Nah, sekarang ada solusi atau tips nggak buat orang tua? Dan ini tuh Pak, tidak ada orang tua yang bisa terbebas Pak dari hal ini. Cuman porsinya mungkin berbeda-beda. Ada setuju. Yang anaknya sedikit, ada yang kecanduan, ada yang parah. Setuju. Nah, ini sekarang yang kedua nih. Apa langkah-langkah? Sebetulnya kalau untuk langkah-langkah sudah kita bahas di video yang lalu, nggak apa-apa. Tapi kan karena kasus ini kita ulang lagi lah, pendeknya seperti apa. Jadi tips kita sebagai orang tua, karena memang ini kuncinya adalah di kita sebagai orang tua. Kuncinya ini kan orang tuanya, Pak. Kita lah, jagalah kita sendiri dan anak kita. Tidak sistem itu kan urusan negara dan jangan-jangan anak kita juga meniru kita. Jadi misalkan nih orang tuanya ketika dapat uang besar langsung belanja ke mall, belanja habiskan banyak gitu. Nah ini memang mungkin objeknya bukan voucher game online gitu kan, tapi orang tua dengan langsung belanja tas, belanja baju, uang dihabiskan. Oh lagi banyak uang nih, kita lagi banyak uang, yuk makan-makan restoran, habis mahal. Itu secara otomatis kita memberikan pelajaran ke anak-anak bahwasanya uang banyak itu harus dihabiskan dengan pengeluaran yang besar. Nah ini udah jadi kita memberikan contoh buruk ya ke anak-anak ya. Itu yang pertama Pak. Jadi kita sebagai orang tua harus waspada. Jangan-jangan anak itu meniru kita. Ketika kita punya uang banyak, kita belanja konsumtif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sama seperti yang ini Pak, tips sebelumnya. Kita ajak anak-anak diskusi. Kasus ini kita sampaikan ke anak-anak, lalu kita gali apa sih pendapat anak-anak mengenai hal ini. Bagaimana mereka memandang ini? Apakah mereka memandang ini jadi hal biasa juga bagi mereka? Atau mereka juga menyayangkan, sayang ya mah 800.000 kok hanya untuk ini. Nah itu berarti anak kita sudah punya bekal. Atau mereka, iya ya mah kan punya uang, THR ini. Kok ternyata dia juga menganggap hal itu, permasalahan itu hal biasa. Itu bahaya juga kan Pak? Jadi kita tahu, kita bisa menggali bagaimana respon anak kita untuk menghadapi masalah ini. Juga yang ketiga, kita bekali anak-anak kita dengan finansial literasi. Nah, finansial literasi di mana mereka harus bisa cerdas mengatur keuangan. Kita beri kesadaran mereka bahwasanya uang ini bukan untuk satu hari, tapi untuk kita bisa di beberapa hari, bisa dimanfaatkan banyak hal. Nah, ini kecerdasan ini penting dan tadi kita sebagai orang tua harus kasih contoh dulu bagaimana kita bisa cerdas mengatur keuangan kita sebagai orang tua. Saya garis bawahi saja ya, karena semuanya sudah disampaikan oleh Bu Zakia, yaitu tentang finansial literasi atau saya menyebutnya mungkin lebih kecerdasan keuangan. Yaitu bagaimana kita itu bisa mengajari anak-anak untuk mengelola keuangan yang produktif ya. Nah, saya selalu mengatakan ada 3 hal kalau kita mendidik anak ya. Yang pertama adalah kasih contoh. Wong tua itu juga mesti kalau pegang uang itu mesti bisa menahan diri dan itu dicontohkan kepada anak. Anak dikasih tahu, diajak diskusi, diajak bicara, diajak belanja, diajak menabung. Jadi contohnya supaya uang itu porsinya berapa yang harus ditabung, porsinya berapa yang urus sedekah, porsinya berapa yang harus untuk belanja konsumtif, itu anak diajak bicara. Gitu ya, itu sebagai contoh. Yang kedua adalah memberikan nilai-nilai pendidikan finansial literasi. Ini loh nak sikap-sikap yang produktif, ini loh nak sikap yang konsumtif, mana yang prioritas, mana yang tidak. Itu dikasih tahu dan itu harus berulang, bukan sekali cukup. Apalagi dia diberikan sekali hanya pada saat ada viral. Enggak cukup. Harus berulang ya, menanamkan karakter itu harus berulang. Dan yang ketiga adalah kita monitor, kita berikan ruang dia untuk mempraktekannya dan dimonitor. Iya. Kira itu ya. Dan tambahan satu Pak Jumala, kita libatkan anak-anak untuk misalkan kita mau ngatur keuangan, ini kita pengeluaran kita nih bakal beli ini, bakal beli. Jadi kita dengan anak-anak kita libatkan bahwasanya ternyata kebutuhan hidup itu banyak gitu. Berarti mereka tahu ada ternyata kita tuh harus beli beras, harus ada beli atau ini gitu kan. Jadi anak-anak sadar. Begitu ya sahabat muda ya, dan saya yakin sahabat muda juga punya tips-tips yang pasti juga lebih boleh bagus. Ditambahkan tipsnya di kolom komentar. Ditambahkan di kolom komentar.
supaya bermanfaat buat pemirsa yang lain. Ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.